Yes. Dan sudah hadir di studio pemeran film Ain. Putri Ayudhya dan Fergie Britani. Apa kabar Putri? Baik Mas, alhamdulillah. Baik, Fergie apa kabar? Baik. Terima kasih lo malam-malam gini mau datang ke Midnight Live ya. Ini kan jam begadang banget nih. Udah begadang belum nih? Belum lah, begadang Belum, nanti ya? kalau lewat jam 12 baru. Ntar lagi hitungannya. agak ganti hari ya sebenarnya. Oh iya juga sih. Paling malam tidur jam berapa tuh? Pagi Pagi. maksudnya. Pagi? Wow. Sama. Apa itu tidur malam? Aduh, kalau malam sih belum begadang. Scrolling apa aja sih bisa tidur sampai pagi? Kerja kan Kak. Kerja kok. Kerja. Ah, masa sih? Penonton biasanya tidur jam berapa? Besok malamnya lagi. Oh, iya. Nggak tidur itu. Wah, ini kita bahas film Ain. Nah, film Ain ini film soal apa sih, Fergie? Ain itu ceritanya tentang seorang perempuan bernama Joy Putri. Dia itu influencer, beauty influencer. Dan dia memiliki sahabat Dini yang suatu hari kucuk datang ke Joy terus bilang ke Joy, kamu jangan ngepost lagi di sosial media. Kan nggak mungkin ya, kan influencer ya. Iya. Terus dia memberikan informasi tentang adanya penyakit Ain yang which is Joy of course tidak langsung percaya. Nah inilah journey-nya bagaimana Joy mengalami perubahan hidup. Iya. Internally and physically. Oke, tapi kalau kamu sendiri di kehidupan nyata berapa kali sehari posting? Aku bisa sebulan nggak ngepost. Oh iya? Serius. Oke. Agak-agak harus ada alarmnya sih aku. Kalau nggak bakal ngepost, gue males banget mau ngepost. Sorry banget, mohon maaf. Kalau Ayu gimana? Sehari itu berapa kali posting biasanya? Oh sama, aku juga tipe yang jarang posting. Oke. Dan ngepost biasa kalau udah tinggal repost gitu loh. Makanya dia suka gini, kamu tag collab ya, karena dia malas ngepost. Terus aku seneng banget, kayaknya justru dalam real life kita agak ketukar. Aku kayaknya lebih dimanjain sama dia. Soalnya kayaknya kita perlu collab deh, oke. Ya aku yang tag. Dia terus dia, oke Kak, aku tag ya. Mengerti kebutuhannya. Oke, gitu ya. Iya. Tapi kalau soal apa namanya browsing, scrolling, Oh itu iya, kalau browsing aku kebutuhan sih ada sebenarnya. batasnya nggak dalam sehari? Batas sendiri nggak? Kayaknya Kalau enggak, karena kan apalagi AI juga ada di handphone gitu ya. Kerja juga pakai handphone gitu. Iya. Jadi pasti berita kita tetap harus update tiap hari gitu. Udah kangen banget sebenarnya dapat koran yang bisa dibuka gitu ya. Iya, Oke. physical. Iya, fisik gitu ya. Tapi memang itu kebutuhan. Update, Betul. kemudian kalaupun sebenarnya kita nggak ngepost, tapi baca berita sih. Tuh. Atau brain rotting ya. Jadi kayak udah malas ngapa-ngapain gini. gitu. Kalau lagi istirahat nih, jalan terus gitu. Brain rot bahaya sih. Bahaya sih, bahaya Brain rot. benar-benar. Ya, atau buka online shop. Oh iya. Nah, iya. masukin ke keranjang tapi nggak dipesan kan. Nggak Yang usah. penting masuk-masukin Masuk aja dulu. Betul. Benar. Penonton nggak cekot-cekot sampai sekarang ya. Iya betul. Udah berapa banyak barangnya tuh, udah ratusan kali ya. Ini kan film horor, tapi aslinya Mbak Putri itu penakut nggak sih? Enggak, kagetan. Kagetan, Iya. ayam gitu ya. Ya aku gampang banget kaget, tapi kalau takut sih alhamdulillah nggak sepenakut itu gitu. Kayaknya memang ngakunya sih nggak ya, cuman kayak suamiku akan bilang kayak, aku kalau nonton horor gini sih. Gini Sama. Karena iya gini kan, Iya. pengen nonton tapi Scare-nya sebenarnya. iya kagetnya itu yang nggak enak kan gitu. Tapi kita juga suka dikagetin di film horor. Ya jadi Agak sebuah sulit ya, jadi ironi maunya ya, apa? maunya seru-serunya sebenarnya. Jadi sebenarnya takutan banget in real life enggak, tapi kalau kagetan iya, persoalannya semua film horor ngagetin. Iya. Iya kan? Nggak That's the problem. semua, tapi kebanyakan. Kebanyakan. bener. Kebanyakan, oke. Mbak Putri kan juga sering membintangi film horor kan. Pas nonton film sendiri masih kaget juga tuh. Sebenarnya iya, karena kita beda banget baca naskahnya, syuting, sama Sudah melewati proses editing. udah lewat editing, ada tambahan suara, Iya, ada betul. tambahan lagu, ada tambahan treatment kamera gitu.
buatku salah satu acting yang paling susah adalah acting kaget sebenarnya. Betul. Karena kan ada Oh, iya? kamera di sini, kita di sana nanti 3, 2, 1 nengok terus kaget ya gitu. Dan itu kan gitu kan nggak cuma sekali kan Kak. Nggak cuma sekali. Itu ada berapa shot, satu shot bisa berapa kali take. Tapi Betul. kagetnya mesti sama kan. Jadi tuh bisa kagetnya 12 kali lah. Iya, bikin Kaget. kaget yang original dan otentik tuh kan Iya, iya. gimana ya? Terus Kagetnya request, Mas harus- boleh pakai take yang kedua nggak? Itu tadi aku kaget beneran loh. Kan nggak mungkin. Iya. Iya, nggak bisa request. Kalau bisa yang take 15 deh ya. Iya jangan dong, banyak banget. Jangan. Soalnya kagetnya harus pause ya. Gitu kan. Kayak bisa acting aja gue ya. Belajar nih sama Mbak Putri sama Vergi. Nah tapi kalau Vergi sendiri aslinya penakut atau enggak? Aku sepertinya karena sudah ditempa dengan syuting-syuting horor, akhirnya takutnya berbeda ya. Takut tiba-tiba paket nyasar ke rumah tetangga. Nyampe rumah itu, Wah, "Hah, itu. ini bukan rumah gue." Lebih horor tuh ya. Itu lebih horor. Tagihan. Nah, itu sudah ada Tagihan notifikasi. tetangga ke rumah kita. Loh, ini bukan punya aku, ini punya siapa? Membingungkan kalau itu ya. Itu lebih horor lagi. Tapi Nah, kayaknya kita karena udah ditempa film horor, Iya. udah beda ya takutnya ya. Sombong. Oh, iya? Sombong. Astagfirullahaladzim. Ya, bukan gitu. Maksudnya kayak butuh effort agak lebih Ya, dibanding takut yang biasa iya gitu. gitu. Ada hal-hal yang rasanya sudah terbiasa gitu. Misalnya sama gelap gitu. Oke. Kalau syuting juga kadang-kadang di tempatnya gelap. Gelap. Jadi nggak terlalu khawatir. Ditaruh sendirian kalau lagi syuting juga suka di tempat mana sendirian gitu. Lihat yang serem-serem gitu ya, makeup serem-serem kan kita juga di make upin serem ya. Iya, jadi pas Jadi ngaca kayak- udah kaget duluan, habis itu udah penonton gak usah ngaca udah kaget ya. Loh beneran nih gua nih. Ya. kayak belum make up. Oke jadi gitu ya. Nah ini menarik karena butuh pendalaman karakter lebih dalam lagi. Artinya justru juga adaptasinya harus lebih apa ya bisa kalian ini baru satu film ini ya baru bermain bareng ya. Iya, di film baru ini ketemu. Ya. Nah itu adaptasinya gimana tuh? Waktu itu. Tidak ada adaptasinya. Kayaknya ada. ketemu pertama ngobrolnya langsung lancar aja sih. Oh. Kebetulan malah kita tuh entah kenapa nggak percaya sama kebetulan sebenarnya, tapi kita kayaknya ketemu banyak hal yang serupa. Cara komunikasinya, cara bekerjanya, energinya gitu. Sama-sama butuh me time gitu misalnya. Oh ya? Jadi sama-sama tahu kalau lagi minggir dan diem-dieman tuh bukan karena kita musuhan Kenapa-kenapa, atau lagi ada recharge apa-apa. aja. Oke. Gitu. Jadi nggak ada rasa nggak enak. Nanti kalau aku nggak ajak ngomong Kak Putri, nanti Kak Putri nggak ada. Ngilang aja anak ini gitu kayak kemana nih anak? Oh ya udah mungkin lagi ini gitu. Oke. Nah ini kan filmnya soal body horror. Yes. Ini apa nih body horror saya juga baru dengar sekarang. Nah, Body horror itu kan adalah suatu itu horor yang lebih fokus ke Transformasi tubuh. gitu. Jadi benar-benar yang horor itu adalah bagaimana badan kita bisa berubah ke dalam beberapa fase yang beneran horor dari rasanya sampai bentukannya tuh horor. Oh bukan setan gitu? Enggak. Oh, Enggak. oke. Tapi memang biasanya body horror itu pasti masuk ke genre horor-horor setan. Nah kalau ini kan kita nggak ada setannya, kita benar-benar pure body horror. sebenarnya memang body horror adalah subgenre dari horor gitu ya. Benar. Dimana tujuannya memang penonton yang nonton tuh bisa geli sampai gitu ngelihatnya. Badan yang deform gitu. Itu memang ada rata-rata di film horor pasti ada badan membusuk misalnya atau ada luka gitu kan yang kita sampai bergidik gitu ngelihatnya. Tapi body horror tuh memang khusus menampilkan deform ya. Transformasi tubuh, perubahan bentuk tubuh, bentuk fisik yang lebih ke hancur gitu. Atau sesuatu yang aneh banget dan beda gitu. Oh wow. Ini, Jadi memang fisikal ya. Betul. Iya, iya. Kelihatannya. Apakah ini hal yang baru di industri film Indonesia? Sebenarnya sih untuk body horror Baru tuh enggak, tapi jarang. Karena tantangannya tapi memang mungkin- besar. Betul. Tapi untuk film yang pure body horror nggak ada setan-setanannya kayaknya Jarang banget. jarang banget. Oke. Jarang banget sih. Oke. Dan ini juga akan menjadi sebuah hal yang baru lagi buat film Indonesia kan? Amin, amin. Tayangnya 7 Mei 2026. Film Ain, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Vergi dalam memerankan Joy? Aku sih yang
paling utama itu ya prostetiknya. Oke. Karena kan saya ditempel seharian dari pagi sampai selesai, copot pasang. Dan beradaptasi dengan semua prostetiknya itu sampai ada di fase terakhir tuh itu beneran udah kayak topeng, full topeng prostetik tuh ditempel di muka. Dan karena dia tuh berat, lama-lama tuh biasanya kalau udah pertengahan hari tuh dia makin turun, aku nafas juga udah makin susah. Jadi menurut aku agak physically susahnya itu. Nah yang kedua itu, ini kan body horror di mana kayak kuku copot, tiba-tiba kulit jadi gimana. Aku kan nggak pernah ngerasain kulit copot. Jangan sampai ya. Tapi kan nggak pernah ngalamin kuku copot, kuku-kukunya kan. Itu kan aku bagaimana membayangkan rasa sakit atau pain-nya itu juga. Awal-awalnya tuh bener-bener kayak, awalnya nonton referensi-referensi, tapi at the end tetap harus ngerasain juga itu lumayan harus agak belajar. Oke, effortnya di situ ya. Ya karena ini bukan yang tiba-tiba aku dikejar setan lari, karena ini pain di badan gitu. Oke, nah kalau kita browsing itu kan AIN itu penyakit. Nah kalau menurut Mbak Putri sendiri AIN itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, ini pembahasan yang panjang ya. Kita sampai besok pagi kan ini. Masih ada waktu gitu, tenang. Oke. Jadi aku sejujurnya belum tahu sakit AIN ini sampai kita mau mulai produksi. Jadi karena tokohku Dini, sahabatnya Joy sejak SMA, itu memang harus jadi pemberi informasi tentang AIN, mau nggak mau riset. Nah, tapi sampai dengan saat ini aku masih terus berkembang dan cari tahu sebenarnya aturan mainnya AIN itu apa, seperti apa. Nah, yang kita tahu, yang kita temui bahwa penyakit AIN adalah penyakit yang timbul dari pandangan seseorang yang kemudian merasa iri hati dan menjadi dengki terhadap kita. Nah, kecurigaanku adalah penyakit itu timbul kepada kita karena kita membawa kemudorotan juga buat orang lain. Orang jadi merasa bahwa, ih dia cantik banget sih, dia ngapain aja sih, kalau gitu gue mau harus operasi sini, operasi sana, terus berlebihan. Kata kuncinya sebenarnya berlebihan, kompetisi yang berlebihan, karena kekaguman yang berlebihan gitu. Dan ada beberapa cara untuk menangkal AIN, salah satunya adalah dengan katanya kalau untuk muslim zikir pagi dan zikir petang. Terus ingat bahwa apapun yang kita dapat pujian dari orang, ya itu karena Tuhan. Atau karena kita berhasil misalnya usahanya sukses. Terus ada orang, dia sukses banget sih gitu ya. Terus, oh iya Masya Allah ini karena kerja sama-sama. Sebenarnya usahanya satu tim nih, bukan karena gue doang. Diizinkan juga sama Tuhan gitu. Jadi intinya sih eling. Bahwa yang kita punya, segala kebaikan yang kita punya bukan karena kita semata gitu. Harus bijak ya. Harus bijak. Dari kedua belah pihak harus bijak. Apalagi sekarang juga ya banyak lah kita lihat flexing dan sebagainya di media sosial begitu ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ya ini hasil jerih payah dan sebagainya. Nah ini bagaimana Verji melihat ini bahwa banyak juga yang masih ingin flexing karena memang ya mungkin itu adalah salah satu bentuk mengapresiasi diri sendiri. Nah, self love dan sebagainya gimana Verji? Ini sebenarnya jadi salah satu topik pembahasan aku. Aku sama seperti Kak Putri, aku tidak percaya sepenuhnya, tapi aku masih mencari ground rules-nya. Karena social media itu menurut aku poinnya itu kayak album foto, which is yang memang kita ngepost foto. Terus bagaimana kalau misalnya kita ngepost sesuatu untuk mengapresiasi diri sendiri di sosial media, terus ada orang yang iri, itu kan di luar kontrol kita kan. Jadi sih akhirnya aku mencari tahu, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi dari kitanya pertama, motivasinya kita ngepost tuh untuk apa? Apakah motivasi kita memang untuk sharing knowledge, untuk menyemangati orang, kayak gue bisa nyampe sini nih, kalian juga pasti bisa. Atau emang beneran untuk mamer dan flexing. Jadi kayaknya motivasi dan energinya ngepostnya itu juga penting ya kayaknya ya. Dan of course butuh iman. Kalau mau dilihat dari sisi agama juga at the end kita juga harus ada iman untuk bisa menangkal hal-hal yang tidak menyenangkan lah dari luar. Karena kan kita nggak bisa kontrol orang. And kita nggak perlu ngepost di Instagram juga, nggak perlu ngepost di social media juga. Kita syuting, kita main film yang muka kita dong yang nongol gimana. Betul. Apa pesan dari Mbak Putri untuk kepada
pecinta film di Indonesia. Setelah menyaksikan film ini tuh apa yang diharapkan oleh Mbak Putri? Apakah jangan-jangan bikin penonton jadi takut buat posting-posting lagi? Atau seperti apa nih Mbak Putri? Oke, semoga aku nggak mengambil jawabanmu ya, karena kayaknya kita udah mulai satu pikiran. Iya, udah tukeran. Nah, nomor satu, film ini tetap dibuat dengan tujuan untuk menghibur. Of course, sebagai entertainment. Tapi nomor dua, ini juga dibuat untuk memberikan informasi. Jadi harapannya bisa memberikan tuntunan kalau tidak terlalu besar ya harapan itu ya. Dan pengetahuan baru tentang yang namanya sakit ain, sesuatu yang bisa kita waspadai dan sebenarnya deket banget sama kita. Bisa terjadi sama siapa aja. Yeah. Dan film ini sekali lagi mengingatkan sebenarnya. Filmnya Mas Archie itu sebenarnya selalu ada Mengingatkan. selalu ada tujuan mengingatkan, berbagi gitu ya. Untuk bilang bahwa kita harus bijak dalam menceritakan apa yang kita anggap sebagai keberhasilan kita atau milik kita gitu. Oke. Harus aware sama apa akibatnya dari kita ngepost ini. Betul. Gitu. Balik lagi ke tujuan awal tadi ya, Vergi ya. Apa harapannya untuk film ini, Vergi? Semoga bisa menghibur, semoga kalian pas nonton bisa merasakan ngilu dan sakitnya. Kalau kalian nggak ngilu, ya berarti nggak berhasil dong. Itu ya. Semoga semuanya bisa lebih bijak lagi dalam ngepost dan melihat sesuatu. Menurut aku at the end kita harus ingat ya yang ngepost, yang melihat itu motivasinya apa. Dan kalau kita mau memuji sesuatu, mungkin jangan sepenuhnya kita puji orangnya, tapi kita puji siapa pencipta dia bijak. Luar biasa. Motivasinya, iya. Oh, kamu bangga banget kamu bijak begitu Aku ya. bijak sekali loh sejak syuting ini. Oke, AIN 7 Mei 2026. Yeay. Wow, jangan lupa untuk menyaksikan film AIN di bioskop terdekat ya. Benar. Gak mesti menyayangi bioskop tersebut, gak mesti bioskop kesayangan Anda. Aku selalu ngomong kayak gitu. Aku selalu ngomong, gue bios kalian janjian ya. Iya. Yang penting terdekat gas sudah. Mau jauh juga boleh, mau jauh boleh. Udahan aja yang penting bioskop. Bener. Jangan harus- bajakan ya, Tidak jangan membajak. bajakan. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Putri Ayudhya dan Vergi Britani. Sukses untuk filmnya ya Mbak Putri, Terima kasih, Mas Vergi, Reza. dan juga sehat-sehat selalu dan sukses untuk proyek-proyek selanjutnya. Oke, kita jeda Thank dulu, you. kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.